Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Oke, nah pada kartu yang pertama aku punya Knight of Cups. Kesatria Cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Oke, jadi sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana ya bakal ada sebuah keberuntungan, teman-teman. Yang aku lihat, bakal ada sebuah keberuntungan tentang bagaimana kehidupan kamu akan mengalami sebuah peningkatan. Nah, peningkatan itu timbul terjadi karena keberuntungan tersebut. Ya, jadi dari kartu ini seperti ada sebuah pencapaian yang akan kamu dapatkan. Ya, pencapaian, ya kalau berbicara terkait dengan sebuah kehidupan, ya bisa jadi pencapaian itu berupa peningkatan di dalam kondisi ekonomi kamu, ya, kehidupan sosial kamu. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Ataupun mungkin juga terkait dengan hal-hal yang lain ya. Banyak hal-hal positif yang aku lihat kok. Wow. Pada kartu yang kedua aku punya Four of Wands. 4 tongkat muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, menjelaskan tentang sebuah kebahagiaan yang akan kamu peroleh. Ya, kebahagiaan sesungguhnya yang akan kamu dapatkan. 4 pilar yang sangat menggambarkan kamu akan sukses, kamu akan berhasil. Seperti bakal ada sebuah perayaan, seperti bakal ada pesta, ataupun mungkin seperti bakal ada sebuah syukuran ya teman-teman yang kamu lakukan nih. Ya, sebuah bentuk rasa syukur yang kamu lakukan lah teman-teman. Karena apa ya, segala sesuatunya itu tercapai dengan sempurna. Segala sesuatunya itu kamu dapatkan dengan lebih baik, teman-teman. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Devil. Nah, The Devil ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya ya. Tidak dapat dipungkiri, mohon maaf, teman-teman. Ya, kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi negatif. Kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang sangat toksik. Ya, jadi memang dari mereka berupaya berusaha untuk bagaimana membuat kehidupan kamu menjadi berantakan. Jadi ketika pencapaian kamu ini, teman-teman, ini akan menjadi apa yang namanya, salah satu faktor ya, salah satu alasan mengapa mereka ingin menghancurkan kehidupan kamu. Jadi kamu sukses, mereka nggak senang, ya, mereka menderita. Tetapi ketika kamu menderita, mereka senang, teman-teman. Ya, dan harapannya ya kamu tuh kalau bisa susah aja deh gitu ya. Kamu nggak usah senang gitu, karena di mata mereka kamu orang yang benar-benar dianggap sebagai musuh terbesar mereka gitu ya. Oke, next pada kartu berikutnya aku punya Seven of Cups. Lalu apa yang harus kamu lakukan, teman-teman, ketika kamu mungkin menyadari bahwasanya banyak orang-orang yang nggak senang terhadap kehidupan kamu, membenci ya, dan bahkan mungkin menggunakan black magic dan guna-gunanya untuk menjolimi kamu. Ya, jadi doakanlah yang terbaik, teman-teman. Ya, meskipun orang-orang tersebut selalu menjolimi kamu, doakanlah yang terbaik. Karena dengan kamu selalu mendoakan yang terbaik, maka Tuhan akan juga memberikan yang terbaik. Ya, anggap aja apa yang mungkin terjadi, apa yang mungkin mereka lakukan itu salah satu bentuk
ujian yang harus kamu lewati, dan ketika kamu mampu melewati itu semua, maka sebenarnya teman-teman ya, orang-orang yang terus berupaya berusaha untuk menjolimi kamu nanti juga pasti bakal menuai karma, ya, karma yang setimpal pastinya. Ya, jadi memang secara garis besar keberuntungan yang aku lihat ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan teman-teman Aries dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan teman-teman Aries dalam pekan ini? Oke. Aku punya Three of Swords, 3 pedang. 3 pedang muncul hadir ya teman-teman sebagai energi pembuka berbicara terkait dengan kondisi keuangan. Memang dapat aku akui ya, terlihat secara visualisasi teman-teman ada sebuah kekecewaan ya, kegagalan, dan kemudian ada sebuah energi yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya ya ekonomi kamu lagi nggak begitu stabil. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin habis Idul Fitri ya kan, kemudian keuangan menipis, ataupun mungkin juga kekecewaan kamu di sini karena kamu habis ditipu, bisa jadi seperti itu. Nah, oke, kita akan lihat teman-teman ya, bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini ya, apakah bakal ada kabar baik atau kebalikannya teman-teman. Aku punya Queen of Wands ya, ada Ratu Tongkat. Ratu Tongkat ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, menggambarkan tentang adanya sebuah potensi pencapaian ya, menggambarkan tentang adanya sebuah kondisi kehidupan yang akan lebih baik. Jadi untuk masalah keuangan kamu gak usah khawatir teman-teman ya, karena yang aku lihat dari kartu kedua ini ya, keuangan kamu akan lebih baik kok, keuangan kamu akan membaik, keuangan kamu akan kembali stabil, meningkat, dan bahkan bisa jadi kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan yang lebih dari apa yang mungkin belum pernah kamu dapatkan sebelumnya ya, seperti itu. Yang paling terpenting adalah ini, komitmen, konsisten, yakin, ikhtiar, kerja keras, niscaya kemenangan akan kamu dapatkan, keberhasilan akan kamu peroleh, dan keuangan yang lancar berlimpah juga pastinya akan kamu rasakan teman-teman ya. Jadi kamu akan meninggalkan masa lalu yang mungkin cukup kelam, masa lalu yang cukup sakit pahit ya teman-teman, dan ya kebahagiaan akan kamu rasakan, amin. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, aku punya Ace of Cups ya, ini kartu keberkahan. Kemudian aku punya Five of Pentacles, ini kartu ujian, permasalahan, konflik ya. Kemudian aku punya King of Cups, Raja Cangkir, kebijaksanaan, pencapaian, kematangan ya teman-teman, kedewasaan. Nah, oke. Jadi dari ketiga kartu ini ya, melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu itu sedang terjadi teman-teman. Oke, mungkin kalau aku katakan sih namanya rumah tangga wajar lah ya ketika di dalamnya ada masalah. Oke, baik masalah keuangan ya, ekonomi finansial gitu teman-teman, dan kemudian mungkin juga masalah-masalah yang lainnya, contoh mungkin konflik ya, mungkin kesalahpahaman teman-teman, kemudian masalah-masalah yang lain ya. Jadi semuanya pasti ada ya, dan tetap ada ujiannya. Masalahnya pasti tetap ada teman-teman, dan itu tergantung dari bagaimana kamu menyikapi itu semua gitu ya. Jadi ketika ada masalah seberat dan sesulit apapun ya, harus dihadapi dengan apa? Kebijaksanaan, ketenangan teman-teman ya. Setiap masalah diselesaikan dengan tenang, dengan sabar, insya Allah akan berbuah manis ya. Karena dilihat dari kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah keberkahan itu teman-teman ya, keberkahan ya. Jadi hubungan yang mungkin kemarin sedikit panas ya, maka dalam pekan ini berpotensi akan lebih adem nih ya. Keuangannya juga akan lebih lancar, berlimpah ruah nih teman-teman ya. Karena memang dari sini juga terlihat untuk masalah kondisi kesehatan ya teman-teman Aries yang sudah berumah tangga, aku lihat sedang bermasalah lah ya sedikit ya. Semoga dalam pekan ini semuanya lebih baik teman-teman, amin. Oke, next poin berikutnya, kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini
sedang berpacaran ya. Oke. Aku punya The Star. Aku punya Nine of Swords. Dan aku punya The Emperor. Oke, hampir sama sih ya dengan teman-teman Aries yang sudah berumah tangga, dengan teman-teman Aries yang sedang berpacaran juga aku merasakan hal yang demikian ya teman-teman. Mungkin memang awal-awal itu cukup menyakitkan banget, cukup berat banget ya menghadapi bagaimana sikap, bagaimana perilakunya yang cukup apa namanya egois ya teman-teman. Tidak dapat dipungkiri sih kalau dikatakan mungkin saling egois ya seperti itulah ya. Tetapi segala sesuatunya akan berbuah manis ketika kesabaran kamu teman-teman ya itu sudah kamu lakukan dengan baik ya. Maka yang aku lihat bakal kembali selaras, bakal kembali lebih baik ya. Seakan-akan hubungan kamu akan lebih apa namanya lebih intim, lebih serius lah ya. Dan semoga ke depan apa yang mungkin kamu perjuangkan itu sesuai dengan apa yang kamu dapatkan teman-teman ya. Akhir dari sebuah hubungan apa ya, ingin happy ending pastinya ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya Temperance, ada Knight of Wands, dan ada The Hermit. Wow. Untuk masalah kehidupan asmara, ya, yang aku lihat memang saat ini kamu lebih cenderung ya, ya udah deh yakin sama Tuhan ya. Takdir Tuhan itu pasti baik, ya. Dan kemudian ketika mungkin Tuhan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, ya mungkin akan kamu terima jalani ya dengan baik. Jika tidak ya kamu orang yang nggak terlalu menggebu banget ya, orang yang sebenarnya cukup bersyukur dengan keadaan meskipun ya terkadang namanya kesendirian, merasa sepi ya pasti ingin segera memiliki pasangan. Tapi ya tadi kembali terhadap semesta Tuhan ya, semesta alam teman-teman. Kalau melihat dari energi ini sih memang kamu berpotensi berpeluang akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya. Jadi Tuhan sudah mengatur bagaimana skema ya kehidupan kamu tentang jodoh, tentang rezeki itu sudah diatur sedemikian rupa teman-teman. Kamu akan bahagia dalam waktu dekat ini. Oke, amin. Next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Three of Pentacles, 3 koin. Aku punya The Moon dan aku punya Seven of Wands ya. Kudu hati-hati teman-teman ya, waspada. Yang aku lihat saat ini sebenarnya kamu lagi dekat dengan seseorang yang ya pernah hampir ya, yang pernah PDKT, yang pernah CLBK lah mungkin seperti itu teman-teman ya. CLBK dan juga pernah ataupun dekat dengan seseorang yang kemarin hampir tetapi nggak jadi gitu ya. Dan kemudian dekat dengan seseorang ya yang pernah menjalin juga ya teman-teman. Jadi ada sebuah energi penyesalan nih. Ia kembali mendekati, ingin kembali mendekati kamu teman-teman. Kudu hati-hati ya, sebenarnya energi ini aku lihat negatif ya. Sepertinya dia hanya ingin manfaatin kamu teman-teman. Ya jadi jangan terlalu mudah percaya banget nih. Ya, apalagi melihat dari energi ini ya. Kedua energi ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kekecewaan akan kembali kamu rasakan ketika kamu sudah terperdaya. Ya, jadi jangan terlalu mudah percaya dengan ucapan manisnya, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aries. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini. Oke. Ya, semoga tanggal lahir kamu yang keluar ya, teman-teman. Nah, aku punya tanggal 27, 28, kemudian ada tanggal 19, 14, ada tanggal 16, 20, tanggal 5, 15, 9, 30, tanggal 1, dan tanggal 26. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.